Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Agnes Arkian dengan NIM 2114201004, kelas A321 Keperawatan semester 4. Tujuan dari video saya ini yaitu untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah Tren dan Isu Keperawatan. Dengan dosen pengampu saya sebut dengan hormat Nurse Sheila Menawan, Eskep MKep. Di video saya kali ini saya akan memaparkan jurnal saya yaitu tentang penyakit hipertensi. Jurnal utama saya yaitu dengan judul Efektivitas Terapi Relaksasi Otot Progresif dalam Menurunkan Hipertensi pada Lansia. Menurut WHO, prevalensi kasus hipertensi sangat tinggi pada lansia yaitu 60% sampai dengan 80% pada usia di atas 65 tahun. Jumlah lansia yang menderita hipertensi di PSTW Budi Luhur Jambi bulan November 2018 berjumlah 22 lansia dan telah mendapat obat hipertensi rutin setiap hari. Namun, tekanan darah lansia masih tinggi. Tujuan penelitian ini untuk melihat apakah ada pengaruh terapi relaksasi otot progresif terhadap tekanan darah lansia penderita hipertensi. Penelitian ini menggunakan metode kuasi eksperimen dengan desain non-equivalent control group, pretest, post-test dengan teknik random sampling. Jumlah sampel sebanyak 20 lansia yang terdiri dari 10 lansia kelompok intervensi yang diberikan obat hipertensi juga terapi relaksasi otot progresif dan 10 lansia kelompok kontrol yang hanya diberikan obat hipertensi. Penelitian ini dilakukan di PSTW Budi Luhur Jambi pada tanggal 28 Januari sampai dengan 2 Februari 2019. Terapi relaksasi otot progresif diberikan 1 kali sehari setiap pagi selama 6 hari berturut-turut. Berdasarkan analisis menggunakan uji T dependent pada kelompok intervensi didapatkan tekanan darah sistol pada P value 0,000,1 dan tekanan darah diastol yaitu P value 0,2 kurang dari 0,5. Hasil analisis menggunakan uji T independen didapatkan perbedaan tekanan darah kelompok intervensi dan kontrol di mana tekanan darah sistol P value 0,31 kurang dari 0,5 sedangkan pada tekanan darah diastol didapatkan P value 0,9 kurang dari 0,5, maka dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan terhadap tekanan darah lansia penderita hipertensi sebelum dan sesudah diberikan terapi relaksasi otot progresif. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi program baru di PSTW Budi Luhur Jambi untuk menurunkan tekanan darah tinggi pada lansia yang menderita hipertensi. Berikut pendahuluan dari jurnal utama saya yaitu lanjut usia atau lansia merupakan bagian dari proses tumbuh kembang manusia. Semua orang akan mengalami proses menjadi tua dan masa tua merupakan masa hidup manusia yang terakhir. Di masa ini seseorang pada umumnya akan mengalami kemunduran fisik, mental, dan sosial secara bertahap. Menurut Darmojo 2015, status kesehatan para lanjut usia, penyakit atau keluhan yang umum diderita oleh penyakit reumatik, hipertensi, penyakit jantung, penyakit paru, diabetes mellitus, jatuh, paralisis atau lumpuh separuh badan, TBC paru, patah tulang, dan kanker. Prevalensi kejadian hipertensi sangat tinggi pada lansia yaitu 60% sampai dengan 80% pada usia di atas 65 tahun. Sebagian orang menganggap penyakit hipertensi pada lansia adalah hal biasa sehingga mayoritas masyarakat menganggap remeh penyakit ini. Berikut metode penelitian. Metode penelitian ini adalah kuasi eksperimen dengan desain penelitian yang digunakan non-equivalent control group, pretest, post-test. Desain penelitian ini menggunakan teknik random sampling dengan jumlah sampel 20 lansia atau kelompok intervensi bagi 10 lansia yang rutin minum obat hipertensi dan diberi terapi relaksasi otot progresif serta kelompok kontrol 10 lansia yang hanya minum obat hipertensi.
Penelitian ini dilakukan di PSWT Budi Luhur Jambi dengan kriteria inklusi sampel sebagai berikut. Yang pertama, lansia hipertensi berusia lebih dari 60 tahun. Kedua, lansia yang tidak menjalani perawatan tirabaring atau bed rest. Ketiga, lansia yang bersedia menjadi responden dalam penelitian. Instrumen penelitian menggunakan 5 unit sphygmomanometer digital dan lembar checklist pengukuran tekanan darah. Etika penelitian pada penelitian ini menganut prinsip autonomi atau respect of human dignity, anonymity, beneficence, dan non-malfeasance. Analisis data menggunakan analisis univariat, sedangkan analisis bivariat dengan uji T independen. Berikut hasil penelitian. Hasil penelitian yang telah dilakukan pada tanggal 28 Januari sampai dengan 2 Februari 2019 di PSTW Budi Luhur Jambi dengan jumlah responden 10 lansia sekelompok intervensi dan 10 lansia sekelompok kontrol berdasarkan tabel. Pertama, diperoleh sebagian besar 70% pada lansia hipertensi, kelompok intervensi berumur 60-74 tahun, dan sebagian besar 90% responden pada kelompok kontrol berumur 60-74 tahun. Selain itu, sebagian besar 70% pada kelompok intervensi berjenis kelamin perempuan, sedangkan sebagian besar 60% pada kelompok kontrol berjenis kelamin laki-laki. Hasil uji normalitas menggunakan histogram dan kurva normal, di mana didapatkan hasil histogram sehingga data berdistribusi normal dan nilai yang digunakan adalah nilai mean. Berikut relaksasi otot progresif dapat menurunkan ketegangan otot, kecemasan, nyeri leher dan punggung, tekanan darah tinggi, frekuensi jantung laju metabolik, mengurangi distrima jantung, kebutuhan oksigen, meningkatkan gelombang alfa otak yang terjadi ketika klien sadar dan tidak memfokuskan perhatian, serta rileks, mengatasi kelelahan dan spasme otot. Pada penelitian ini ditemukan adanya penurunan tekanan darah pada lansia. Penurunan tekanan darah terjadi karena pada saat kondisi tubuh seseorang merasakan relaks, tenang, istirahat pikiran, otot-otot rileks, mata tertutup, dan pernapasan teratur, maka keadaan inilah yang dapat menurunkan tekanan darah pada lansia yang menderita hipertensi. Sehingga lansia yang serius dalam melakukan relaksasi otot progresif mengalami penurunan tekanan darah. Dengan demikian, saat melakukan relaksasi otot progresif dengan tenang, rileks, dan penuh konsentrasi terhadap tegang dan relaksasi otot yang dilatih selama 30 menit, maka sekresi CRH dan ACTH di hipotalamus menurun. Penurunan kedua sekresi hormon ini menyebabkan aktivitas syaraf simpatis menurun sehingga pengeluaran adrenalin dan noradrenalin berkurang. Akibatnya terjadi penurunan denyut jantung, pembuluh darah melebar, tahanan pembuluh darah berkurang, dan penurunan pompa jantung sehingga tekanan darah arterial jantung menurun. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah terapi relaksasi otot progresif efektif menurunkan tekanan darah lansia penderita hipertensi dibandingkan nyata hanya rutin minum obat hipertensi. Adapun saran berdasarkan hal tersebut, diharapkan penelitian ini dapat menjadi pertimbangan bagi PSTW Budi Luhur Jambi untuk membuat program terapi tambahan penurunan tekanan darah tinggi pada lansia dengan cara pemberian terapi relaksasi otot progresif rutin 3 kali seminggu. Bagi teman-teman yang berkeinginan tinggi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi, saya mengajak teman-teman untuk bergabung di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Jangan khawatir, di universitas ini sudah terakreditasi B dan sudah memiliki beberapa fakultas, fasilitas yang lengkap, ketenaga kerja dosen berpendidikan dalam dan luar negeri. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, Lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan,
pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.